Halo semuanya, selamat datang di channel Sugeng Wibowo. Seperti biasa, pada video kali ini saya akan membagikan tips dan trik untuk berjualan online. Nah, khusus kali ini, seperti yang ada di judul video ini, saya akan membahas tentang duo maut fitur promosi yang ada di Shopee. Kenapa saya katakan duo maut? Karena ketika dua fitur ini digunakan bersamaan, mereka akan menghasilkan kombinasi yang bagus dan bisa mendongkrak penjualan. Nah, apa saja kedua fitur itu? Yuk langsung kita praktek. Saya akan langsung praktek di laptop saya. Dan teman-teman yang menonton video ini juga silahkan kalau mau langsung praktek, bisa buka laptopnya dan kita akan praktek bersama-sama. Nah, yang pertama, kedua fitur itu adalah broadcast chat serta flash sale toko saya. Saya akan jelaskan satu persatu dari fitur ini, kemudian nanti saya juga akan menjelaskan bagaimana cara mengcombine atau menggunakan dua fitur ini bersamaan sehingga bisa menghasilkan penjualan. Yang pertama, saya akan bahas tentang broadcast chat. Nah, seperti di tampilan ini, fitur broadcast chat memang belum muncul untuk seluruh penjual. Jadi kalau teman-teman yang belum muncul, nggak apa-apa, nanti setelah muncul bisa saksikan lagi video ini, karena ini muncul hanya untuk beberapa penjual terpilih. Biasanya kalau sudah Star atau Star Plus muncul ya, tapi yang belum Star nggak apa-apa, cukup tingkatkan performa toko, nanti akan mendapatkan fitur ini. Nah, dari fitur broadcast chat ini ada tiga bagian ya. Yang pertama adalah chat broadcast seperti tampilan di layar. Chat broadcast ini memang untuk mengirimkan chatting atau pesan kepada follower kita. Di sini kita bisa terhubung dengan pengikut kita atau pembeli. Kemudian ada untuk pengingat pembelian. Nah, ini yang harus digarisbawahi ya, karena di sini ada 2881. Contohnya di saya, di tempat Anda mungkin bisa lebih banyak. Jadi ini ada 2881 konsumen yang memasukkan produk saya ke dalam keranjangnya, tetapi belum dibayar, tetapi sudah minat untuk membeli. Nah, ini penting ya. Kemudian yang ketiga ada pengingat penilaian. Nah, jadi ini yang sudah belanja di toko kita tetapi belum memberikan rating dan review. Kenapa ini harus kita perjuangkan? Karena saat ini rating dan review itu sangat membantu konversi, sangat membantu meningkatkan penjualan. Karena ketika produk kita memiliki banyak rating dan review yang bagus, konsumen itu akan jauh lebih mudah percaya dibandingkan dengan deskripsi yang kita tulis. Terkadang kita sudah membuat deskripsi yang bagus, belum tentu semua membaca. Tetapi kalau rating dan review, konsumen akan semangat untuk membacanya. Karena mereka merasa ini adalah review jujur dari konsumen yang lain, ini adalah pendapat dari konsumen yang lain, dan mereka akan merasa, oh berarti produk ini memang bagus ya. Jadi ada tiga bagian itu nanti akan saya bahas. Kemudian di sini kita yang kedua ada grup chat broadcast. Nah, ini kalau di Shopee kita bisa membuat grup sendiri. Jadi kita ingin mengirimkan pesan broadcast kita ini kepada siapa ya. Nah, kalau teman-teman bingung, ikuti dulu saja yang dibuat oleh Shopee, karena menurut saya yang dibuat oleh Shopee pun sudah bagus. Di Shopee kita akan selalu dibuatkan dua grup. Yang pertama ada grup rekomendasi pengikut. Ini adalah follower kita ya, yang mengikuti toko kita. Kemudian yang kedua adalah grup 10% pembeli terbaik. Jadi ini berdasarkan sistem Shopee. Kalau saya menggunakan dua grup ini, saya rasa sudah cukup. Tapi kalau teman-teman mau membuat grup sendiri, silahkan. Teman-teman bisa klik di bagian kanan atasnya ada buat grup baru. Kemudian yang ketiga, di sini ada kolom rincian pembeli. Nah, di sini kita bisa mengelompokkan berdasarkan parameter-parameter yang tersedia di sini ya teman-teman. Ada jenis kelamin, rata-rata pembelian, tingkat pembatalan, periode waktunya. Itu kita bisa kelompokkan dan kemudian kita bisa mengetahui pembeli kita itu siapa aja sih ya. Contoh kalau di sini ya, ini adalah daftar pembelian di toko saya, dan biasanya kita juga bisa mengurutkan berdasarkan banyak pesanan, total penjualannya berapa, rata-rata pembeliannya berapa, serta tanggalnya. Nah, ini berguna untuk kalau kita ingin mengetahui segmen konsumen kita itu siapa saja. Tetapi saya akan lebih fokus nanti ke bagian yang pertama ini, yaitu adalah chat
broadcast, karena disinilah peluang untuk bisa mendapatkan penjualan. Nah, kemudian sebelum kita mempraktekkan chat broadcast ini, kita akan masuk dulu ke fitur selanjutnya, yaitu adalah fitur flash sale toko saya. Nah, flash sale toko saya ini apa? Flash sale toko saya ini adalah fitur untuk kita membuat promosi flash sale di toko kita sendiri. Jadi kalau di Shopee itu flash sale-nya ada dua, flash sale Shopee dan flash sale toko saya. Flash sale Shopee sifatnya adalah undangan. Kalau toko kita mendapatkan undangan, baru kita bisa mengikuti. Kalau tidak mendapatkan undangan, tidak bisa mengikuti. Kalau di MP sebelah sifatnya ada juga undangan dan pengajuan. Sama, di Shopee pun juga seperti itu. Tetapi di Shopee saya rasa lebih selektif, ya, karena tidak semua toko mendapatkan jatah flash sale. Nah, jadi kalau teman-teman yang berjualan di Shopee dan mendapatkan jatah flash sale Shopee, saya sarankan untuk digunakan. Nah, kalau belum, nggak masalah, kita bisa bikin flash sale toko saya. Dan kalau teman-teman rajin membuat flash sale toko saya, biasanya nanti akan mendapatkan satu slot gratis untuk flash sale Shopee, tapi hanya satu kali saja. Itu benefit lainnya. Nah, flash sale toko saya, kita membuat promosi di toko kita sendiri. Jadi di sini kita akan membuat diskon khusus di toko kita, ya. Sekarang kita akan langsung praktek ya untuk flash sale toko saya ya. Kita klik di sini flash sale toko saya. Dan kemudian kita klik buat. Nah, flash sale toko saya ini kita harus membuatnya ini sesuai dengan waktu yang tepat ya menurut saya. Jadi, kalau teman-teman membuat flash sale toko saya sarankan yang pertama pada waktu campaign besar. Misal seperti kemarin ada 6655, kita buat flash sale toko saya juga di tanggal tersebut. Kenapa? Karena di tanggal tersebut konsumen masuk ke Shopee memang mau membeli. Niatnya memang sudah mau membeli karena itu adalah waktu campaign, waktu diskon. Nah, juga untuk selanjutnya teman-teman juga bisa bikin pada waktu momen-momen tertentu. Biasanya karena tanggal merah mereka berada di rumah dan scrolling dan mau belanja. Kemudian juga bisa dibikin pada waktu weekend. Kenapa? Pada waktu weekend banyak yang di rumah karena pandemi seperti saat ini, dan biasanya mereka pun belanja kebutuhan lewat online. Nah, tapi itu hanya sebagian strategi dari apa yang saya lakukan. Kalau teman-teman memiliki strategi lain, silakan dipraktekkan. Yang penting di sini kita mencari waktu yang tepat untuk mengadakan flash sale sehingga kemungkinan produk kita terjual lebih tinggi. Nah, yang pertama kita akan memilih slot waktu untuk menentukan flash sale toko saya. Kita klik pilih slot waktu. Nah, karena ini sekarang hari Jumat, saya biasanya bikin flash sale ini untuk hari Sabtu atau Minggu. Nah, saya akan coba contohkan kita bikin di hari Minggu saja ya. Jadi hari Minggu tanggal 20 Juni dan kita tentukan waktunya. Kalau biasanya Sabtu saya memilih waktu yang paling malam. Tapi kalau Minggu biasanya saya akan coba di jam 6 sore sampai dengan jam 9. Karena biasanya kalau Minggu malam kebanyakan besok udah mau Senin, udah mau kerja, kecenderungannya mereka sore sudah mulai bersantai-santai di rumah. Jadi saya pilih jam 18 sampai dengan 21 seperti di laptop ini. Tapi teman-teman sekali lagi ini harus disesuaikan dengan toko teman-teman. Karena setiap toko itu unik. Ada yang kebiasaannya tokonya tuh ramenya siang, ramenya malam atau bahkan pagi. Jadi teman-teman harus pelajari toko teman-teman sendiri. Nah, di sini kita klik konfirmasi. Jadi kita sudah pilih tanggalnya tanggal 20 dan kita pilih kategori produknya. Nah, kemudian kita klik tambah produk. Simpel banget caranya. Nah, tips untuk teman-teman mengadakan flash sale toko, tentu saja parameter paling mudah adalah dari penjualan. Karena teman-teman harus menyodorkan produk yang memang menarik untuk dibeli. Di sini kalau produknya sudah terjual dan sudah terjual banyak, akan jauh lebih mudah untuk meyakinkan konsumen membeli produk Anda. Nah, kita akan search berdasarkan penjualan. Nanti akan langsung mengurutkan dari yang paling tinggi ke rendah. Ini contoh saja ya teman-teman. Beberapa yang akan saya buat promo. Di sini kita bisa memilih sampai dengan 20 produk. Ya, 20 produk kita bisa masukkan flash sale. Tapi biasanya kalau saya tidak sampai 20 karena saya bagi per minggu. Jadi mungkin minggu ini 5, minggu depan 5. Jadi toko kita terkesannya tidak monoton.
Kalau toko kita selalu diskon setiap minggu, biasanya nanti konsumen akan mengetahui dan hanya mau belanja di weekend saja. Jadi kita harus juga menggunakan strategi. Nah, ini contohnya saya masukkan 4 produk. Nah, kelebihan dari flash sale toko ini apa? Di sini untuk diskon yang diberikan itu minimal 5%. Jadi masih terjangkau. Kalau flash sale yang sebenarnya, kategori flash sale yang sebenarnya biasanya itu mintanya itu diskonnya besar, bahkan ada yang sampai 20%, karena memang flash sale ini biasanya cenderung pembelian dengan cepat, harga murah, karena ada waktunya ya. Kalau kita belanja yang di flash sale itu ada waktunya. Nah, di sini kita cukup memberikan 5% minimal ya. Kalau teman-teman mau kasih lebih juga silakan. Tapi di sini saya akan contohkan, saya berikan 5%, diskon 5%. Kemudian stok promo flash sale-nya juga bisa kita tentukan. Misal karena kita sudah memberikan harga yang murah, kita batasi, kita hanya mengeluarkan 10 produk atau mungkin 15 produk, terserah dari teman-teman. Di sini kita bisa tuliskan 10 untuk stok promonya. Kemudian kita klik ubah semua. Nah, nanti di bawah sini langsung semua berubah diskon 5%. Dan kita klik di kolom sebelah variasi ini, kita klik aktifkan supaya produk kita aktif. Nah, ini ada keterangan produk saya nggak bisa aktif karena tidak, stoknya kurang. Oke, kalau nggak bisa ini dihapus dulu aja. Ini hanya contoh ya soalnya. Kemudian kita aktifkan ya. Harus aktif ya teman-teman. Sampai di sebelah kanan ini ada warna hijaunya, tandanya produk Anda sudah aktif. Kemudian kita klik konfirmasi. Nah, ini kita sudah berhasil membuat flash sale toko saya. Nah, kenapa tadi saya bilang fitur ini harus di-combine? Karena kalau kita hanya membuat fitur flash sale toko saya, tetapi tidak ada yang mengetahui, tidak akan ada penjualan. Karena ini kita membuat diskon di dalam toko kita sendiri. Jadi kita harus mengundang konsumen masuk ke toko kita dan memberitahukan bahwa di tempat kita baru ada promo. Kita undang, ada promo, dan kita berharap ada pembelian. Nah, cara mengundangnya itu bagaimana? Cara mengundangnya adalah dengan menggunakan fitur broadcast chat. Jadi inilah kombinasi yang pas dan saling menguntungkan. Nah, strategi ini saya sudah praktekkan di beberapa toko saya dan ternyata cukup berhasil. Seperti contoh di sini. Ya, ketika saya mengcombine dua fitur ini, saya bisa mendapatkan omset penjualan 7.460.000. Lumayan ya teman-teman untuk menambah dari sisi lain selain dari model promosi yang lain. Nah, di sini kemudian setelah kita membuat flash sale toko saya, kita harus informasikan ke follower kita. Yang pertama, kita bisa menginformasikan ke follower kita lewat broadcast chat di bagian pengikut atau pembeli ini. Kita klik buat. Kemudian kita pilih grup yang mau kita sebarkan message-nya. Di sini ada rekomendasi pengikut atau 10 pembeli. Nah, karena saya ingin pesan yang saya sampaikan ini diterima oleh lebih banyak orang, saya akan memilih untuk rekomendasi pengikut. Karena follower di toko saya sudah cukup lumayan dan saya berharap ini banyak yang mengetahui kalau toko saya mengadakan flash sale. Kita klik konfirmasi dan kemudian di sini nama broadcast teman-teman silahkan kalau mau ganti karena itu hanya untuk kita sendiri. Dan kemudian kita ketik di konten pesan. Nah, ini yang penting ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengisi pesan yang mau kita sampaikan ke follower kita. Biasanya saya sudah membuat seperti ini contohnya. Kemudian kita paste ke sini. Nah, ini ya biasanya saya ada sapa dulu bagaimana kabarnya. Kemudian kita infokan bahwa toko kita mengadakan flash sale. Nah, tadi flash sale-nya kita tanggal 20 Juni jam 18 ya tadi ya, jam 6 sore sampai dengan jam 9 malam. Nah, kemudian juga kita jelaskan berbagai benefit yang ada di toko kita. Kita terdaftar dalam program gratis ongkir, ada voucher, sehingga konsumen tertarik untuk masuk ke dalam toko kita. Nah, setelah kita tuliskan pesannya, kita bisa tambahkan voucher. Nah, ini untuk menarik ya. Kita tambahkan voucher yang aktif di toko kita. Juga bagusnya di sini kita bisa menambah produk, menawarkan produk. Ada 3 parameter.
ada produk terlaris, terbaru, dan sedang diskon. Kalau saya suka yang produk terlaris. Kenapa? Ya karena produk yang sudah diterima pasar, saya ingin penjualannya lebih banyak lagi. Kita klik konfirmasi. Nah, waktu broadcast kita bisa jadwalkan. Di sini teman-teman harus memilih waktu yang tepat. Karena kalau waktunya tidak tepat ya biasanya hanya sekedar dibaca dan tidak ada niat untuk melanjutkan belanja di toko kita. Nah, karena tadi saya membuat flash sale toko saya hari Minggu jam 6 sore, biasanya saya akan mengirimkan pesan 1 jam sebelumnya untuk mengingatkan bahwa kita ada promo, sehingga masih ada waktu ketika dia nanti mau berbelanja. Nah, di sini kita jadwalkan, berarti di tanggal 20, karena tadi jam 6, kita akan kirim jam 5 sore. Ini teman-teman bisa explore ya strategi dari teman-teman sendiri, kira-kira waktu yang tepat jam berapa. Nah, ini besok tanggal 20 pesan saya akan masuk ke seluruh follower toko dan memberitahukan bahwa jam 6 sore di toko saya ada flash sale, sehingga kita berharap konsumen akan masuk ke dalam toko kita. Kemudian yang selanjutnya adalah kita juga harus menggunakan fasilitas pengingat pembelian ini, karena ini bagus banget. Prinsipnya orang yang sudah memasukkan ke keranjang pasti niat mau beli ya, jadi kita tinggal berikan sentuhan akhir dan berharap dia mau membayar. Sama di sini kita bisa tuliskan kontak pesannya, kita bisa kasih kata-kata yang sopan, ini contohnya. Nah, karena saya baru membuat flash sale, saya biasanya juga memasukkan info tentang flash sale supaya kita berharap dia juga masuk ke toko kita dan belanja. Tetapi ini hanya bagian dari salah satu strategi ya teman-teman. Saya tidak membuat flash sale toko saya itu tiap minggu, karena nanti orang akan bosan. Terkadang saya menggunakan kuota broadcast ini hanya untuk menyapa follower, hanya mungkin bisa memberikan tips dan trik, bisa memberikan quote, bisa memberikan motivasi. Yang penting kita terhubung dengan follower kita dan membina hubungan yang baik. Nah, kemudian kita juga bisa tambahkan voucher dan kita jadwalkan. Nah, sekali lagi karena ini untuk flash sale, kita juga akan kirim di hari Minggu. Biasanya ini saya kirim 2 jam sebelumnya, jadi jam 4 ya. Kalau yang tadi jam 5, ini jam 4. Nah, kita klik kirim konfirmasi. Kemudian yang selanjutnya adalah pengingat penilaian. Ini juga harus kita follow up karena penting. Nah, di sini sama kita masukkan konten pesan. Saya juga udah bikin untuk konten pesan. Oke. Karena ini konteksnya promosi, nah, jadi kita juga masukkan sekali lagi di sini info flash sale toko. Di sini sama, ini belum saya ganti ya, jadi ulang-ulang. Oke, sudah kita masukkan voucher. Nah, jadwalkan kirim sama hari Minggunya tanggal 20 saya kirim, karena tadi sudah ada yang jam 5, ada yang jam 4, ini jam 3. Jam 3 tanggal 20 ya. Oke, kita klik kirim. Nah, jadi ketika kita mempromosikan flash sale, ini kita bisa promosi 3 kali ya. Yang pertama jam 3 tadi saya pengingat penilaian sekaligus menginformasikan ada flash sale. Kemudian pengingat pembelian. Dan yang terakhir ini ada terhubung ke follower. Jadi kita bisa mempromokan sebanyak 3 kali di 3 jam sebelumnya sebelum flash sale. Nah, ini biasanya akan bagus karena mengingatkan konsumen kita berulang-ulang bahwa nanti jam 6 sore ada flash sale.
Nah, kemudian setelah teman-teman melakukan ini, teman-teman bisa mengevaluasi hasilnya itu seperti apa. Contoh di sini kalau di toko saya, di sini penerima yang membaca itu ada 3.000, yang mengklik ada sekitar 574, dan ada 16 pesanan dari apa yang saya lakukan dengan metode ini. Di sini omset penjualannya bisa 7.460. Lumayan ya teman-teman, bisa mendapatkan penjualan dari chat broadcast. Nah, kalau teman-teman ingin mengetahui lebih detail, teman-teman bisa klik di bisnis saya ini ya. Nah, di bagian bisnis saya ini semakin kelihatan penerimanya berapa totalnya, yang membaca berapa, kemudian yang mengklik berapa, serta yang memblokir berapa. Nah, hati-hati dengan penerima yang memblokir. Kalau banyak yang memblokir kita, berarti pesan yang kita sampaikan mengganggu. Dan kalau banyak yang memblokir, nanti dari Shopee akan tercatat, bisa fitur chat broadcast kita akan dihilangkan. Jadi hati-hati. Jadi makanya kalau kita membuat pesan itu harus yang sopan, yang bagus, dan tidak mengganggu supaya tidak diblokir. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dari chat broadcast yang saya lakukan di 30 hari terakhir, tingkat konversinya itu 2,79%. Lumayan ya, di atas 2% loh teman-teman, dari chat broadcast ini aja. Kalau teman-teman followernya lebih banyak, kemudian kata-kata yang dibuat lebih bagus, promonya lebih bagus, pasti konversi di toko teman-teman jauh lebih tinggi. Nah, ini hanyalah contoh untuk bagaimana kita menggabungkan dua fitur yang ada di Shopee yang saya sebut tadi, duo mode ya, fitur flash sale dan fitur chat broadcast. Nah, teman-teman juga saya sarankan teman-teman harus belajar bisnis saya, karena di bisnis saya ini sebenarnya adalah inti dari toko kita. Di bisnis saya ini ada banyak sekali halaman-halaman yang di sana berisi data-data yang akurat. Ketika kita bisa mempelajari bisnis saya, toko kita akan tahu penanganannya bagaimana, apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan toko kita, apa dalam tanda petik penyakit toko kita. Nah, di sanalah teman-teman harus bisa membaca data di bisnis saya. Biasanya kalau teman-teman mungkin mengikuti YouTube atau Instagram saya sebagai seller trainer Shopee sering mengadakan kelas. Salah satunya adalah kelas bisnis saya ini. Kenapa harus dibikin kelas sendiri? Karena ini sangat kompleks. Biasanya dalam satu kelas itu pun bisa sekitar 3 jam. Kita membahas khusus hanya satu fitur ini. Nah, teman-teman, ini tadi adalah contoh untuk bagaimana kita menggabungkan dua fitur, yaitu adalah fitur flash sale toko saya serta broadcast chat. Teman-teman, kalau mau mencoba silahkan coba di toko teman-teman, dan saya harap semoga apa yang saya bagikan ini berguna bagi teman-teman, bisa membantu penjualan di toko teman-teman semua. Dan jangan lupa bagi yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan subscribe, karena saya akan sering membagikan video-video terbaru. Kalau teman-teman sudah subscribe, akan mendapatkan notifikasi. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal, dan sampai jumpa di video selanjutnya.